Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan berbagai nikmat, khususnya nikmat yang paling tertinggi yang bisa kita nikmati, yaitu nikmatul iman. Dengan kenikmatan iman yang baik, iman yang kuat, maka diri kita akan senantiasa tenang. Ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita akan terhindar dari penyakit-penyakit penuh ketakutan dan penuh kesedihan. Hati kita akan selalu gembira. Artinya bahwa setiap pribadi muslim yang memiliki keimanan yang baik, maka dirinya akan happy, akan tenang, akan menjalani setiap problematika kehidupannya dengan penuh damai, dengan penuh hati yang luas. Termasuk dengan terkait pada hari ini, kondisi hari ini, sama-sama semua rakyat Indonesia merasa dicekam dengan wabah COVID yang gelombang kedua ini, the second wave ini, dan begitu kita menyaksikan banyak sekali korban-korban berjatuhan, ya, dan tentunya ini semua membuat masyarakat tercekam, ya, masyarakat merasa takut. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian bagaimana sebenarnya rahasia cara untuk bisa keluar dari musibah yang sudah hampir berjalan 2 tahun ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang paling tepat, cara yang paling jitu untuk kita semua bisa kembali survive dari musibah yang terus-menerus menghantui kehidupan kita di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Dalam wahyunya, dalam Al-Quran, Allah menjelaskan cara kita bisa keluar dengan efektif, yaitu di dalam surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zahara fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak dengan jelas kerusakan yang terjadi di darat dan di laut, bima kassabat aydinas, akibat ulah tangan perbuatan manusia yang serakah, manusia yang zalim atas kehidupan manusia yang lainnya. Liyuziqunahum, agar Allah memberikan rasa, agar Allah memberikan akibatnya. Minal lazina ba'dal lazi amilu, sebagian daripada akibat yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, dan Allah berharap mereka itu segera kembali kepada jalan yang lurus, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara rahimakumullah, disinilah kunci daripada keberhasilan kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah yang merupakan akibat ulah tangan manusia, yaitu dengan la'allahum yurja'un, dengan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segera kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian implementasinya bagaimana? Implementasinya Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annal ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'azzanahum bima kanu yaksibun.
Implementasi daripada kembalinya kita bersegera kepada Allah adalah Allah jelaskan dalam surat tadi yang barusan kami sampaikan, yang kami bacakan, bahwa andai sebuah negeri aman wattaqau, andai sebuah negeri mereka itu senantiasa beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, pasti aku bukakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, barokah minas samai wal ard. Walakin kazzabu, tapi sayangnya orang-orang ini mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah menghukum mereka, mengazab mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Fenomena jalan keluar yang Allah berikan berupa kembalinya kita pada Allah dalam bentuk meningkatkan iman kita, meningkatkan kesungguhan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersungguh-sungguh menjalankan amal-amal takwa, yaitu amal-amal soleh, maka kita akan bersegera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan dari langit dan bumi. Fenomena jalan keluar ini dalam masa Covid ini telah benar-benar nyata, telah benar-benar ditampakkan oleh Allah di sebuah negeri, sebuah kerajaan yang menjadi tetangga Indonesia, yaitu Brunei Darussalam. Hari ini Brunei Darussalam benar-benar hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kondisi yang normal-normal saja, tidak berpakai masker, kumpul-kumpul biasa saja. Kenapa? Karena dari raja sampai rakyatnya semuanya bersungguh-sungguh menjalankan amal-amal takwa, bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan mereka, sehingga mereka terbebas dari deraan-deraan musibah yang tadi Allah tegaskan sebagai akibat ulah tangan manusia. Kemudian berikutnya bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita. Di sini Allah menjelaskan dengan begitu sangat sederhana di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatahu zadatsum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi potensi pertama untuk merubah, untuk membuat kita kembali survive dari musibah ini adalah bersegera menata keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Ada dua tahap di sini, yaitu satu menghidupkan kembali iman kita, yang kedua adalah menambah iman kita. Tahap pertama menghidupkan iman kita yaitu dengan cara allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah. Apa yang kita ingat? Tulisan Allah? Bukan. Tapi yang kita ingat adalah kekuasaan, kehebatan, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hud surat 11 ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ghaibis samawati wal ardi wa illahi yurja'ul umru kulluhu. Lihat, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah pemilik semua rahasia kehidupan di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amr, dan semua urusan, setiap urusan yang ada di muka bumi ini semuanya kembali kepada Allah. Itu yang harus kita imani, bahwa kehidupan kita yang begitu sangat rahasia, kita tidak tahu 2 menit ke depan kita akan selamat atau tidak. Kita tidak tahu di saat kita berkumpul kita kena COVID atau tidak. Kita tidak tahu dalam kondisi yang mungkin kita hanya berdua kita kena COVID atau tidak. Semuanya serba rahasia. Siapa penggenggam rahasia itu? Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak keimanan yang harus kita tempatkan atas diri kita, sehingga kita bisa menjaga keimanan kita atas kekuatan Allah itu. Yang kedua adalah terus menambah keimanan kita. Bagaimana menambah keimanan kita? Yaitu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu wa zartum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu dengan cara membaca ayat-ayat Allah, yaitu dengan cara mentadaburi ayat-ayat Allah yang terdiri atas 2 fenomena, yaitu ayat Allah berupa Al-Quran yang disebut dengan kauliyah, dan ayat Allah yang disebut dengan kauniyah, yaitu alam semesta, semua yang kejadian alam semesta.
Inna fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan semua kejadian yang siang dan malam yang terjadi atas di keluar diri kita, termasuk di diri kita, semuanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena Brunei itu adalah ayat Allah. Kalau kita mendustakan keberadaan Brunei karena mereka beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kita akan mendapatkan azab Allah. Kenapa? Itu ayat Allah. Dengan kondisi Brunei yang menampakkan kebegitu solehnya mereka, kita menampakkan, kita bilang itu hoax, sehingga kita tidak mau menjalankan amal soleh dan keimanan itu. Akibatnya apa? Atas penolakan ayat Allah berupa kondisi Brunei karena mereka menjalankan keimanan yang baik dan amal soleh, akhirnya kita terazab di negeri ini. Maka itulah kunci yang paling sederhana yang Allah berikan, dan di saat kita istiqomah menjalaninya, kita kembali ke rumah Allah, kita kembali meramaikan masjid dengan tentunya menerapkan sistem prokes yang baik. Insya Allah negeri ini akan begitu cepat untuk kembali ke dalam kondisi yang normal seperti yang dirasakan oleh negeri Brunei pada saat ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk kembali kepada iman yang baik, dan kita bersungguh-sungguh menjalankan amal-amal soleh yang begitu menjadi kunci atas keberhasilan kita keluar dari musibah ini. Wa'fu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.